Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Friska Fani Emilia, dari program studi ilmu hadis, akan menjelaskan tentang haji dan umroh. Pemahaman tentang pelaksanaan haji dan umroh adalah masalah yang penting, karena haji termasuk dari bagian rukun Islam yang kelima. Pelaksanaan ibadah haji dan umroh haruslah sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam syariat Islam. Dalam hal ini, seseorang yang ingin melaksanakan ibadah haji dan umroh haruslah mengetahui rukun, syarat, sesuatu yang diwajibkan dalam ibadah haji dan umroh, serta kesunahan-kesunahannya. Yang pertama adalah pengertian haji dan umroh. Secara bahasa, haji memiliki arti menyengaja, sedangkan secara istilah, haji adalah sengaja mendatangi Baitullah atau Ka'bah untuk melakukan beberapa amalan dengan tata cara dan waktu tertentu, menurut syarat yang ditentukan syarak semata-mata mencari ridho Allah. Kemudian pengertian umroh. Umroh secara bahasa berarti ziarah, sedangkan secara istilah berarti menziarahi Ka'bah, melakukan tawaf di sekelilingnya, bersa'i antara Safa dan Marwah, dan mencukur atau menggunting rambut dengan cara tertentu dan dapat dilaksanakan setiap waktu. Selanjutnya adalah syarat wajib haji dan umroh. Yang pertama adalah Islam. Beragama Islam merupakan syarat mutlak bagi orang yang akan melaksanakan haji dan umroh. Karena itu, orang-orang kafir tidak mempunyai kewajiban untuk melaksanakan haji dan umroh. Demikian pula dengan orang yang murtad. Orang yang murtad juga tidak memiliki kewajiban melaksanakan haji dan umroh. Yang kedua adalah berakal. Maksud dari berakal di sini adalah orang yang memiliki akal sehat. Jadi orang gila tidak wajib melaksanakan ibadah haji dan umroh. Yang ketiga adalah balik, yaitu bagi laki-laki adalah sudah pernah bermimpi basah atau berumur lebih dari 15 tahun, dan bagi perempuan sudah keluar darah haid. Karena itu anak kecil tidak wajib haji dan umroh. Yang keempat adalah merdeka. Merdeka yaitu tidak menjadi budak orang lain. Budak tidak wajib melakukan ibadah haji karena ia bertugas melakukan kewajiban yang dibebankan oleh tuannya. Di samping itu, budak juga termasuk orang yang tidak mampu dari segi biaya, waktu, dan lain-lain. Yang terakhir adalah mampu. Di sini mampu dalam segi perjalanan, mampu dalam segi harta, dan mampu dalam segi badan atau sehat jasmani dan rohani. Selanjutnya adalah tata cara pelaksanaan ibadah haji. Yang pertama adalah ihram. Dalam konteks haji dan umroh, ihram berarti niat masuk atau mengerjakan ibadah haji atau umroh dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama berihram. Dengan mengucapkan niat ihram, seseorang berarti telah mulai melaksanakan haji atau umroh. Tata cara haji dimulai dengan membaca niat dan memakai pakaian ihram di titik-titik mikot yang telah ditentukan. Sebelum melaksanakan ihram, orang yang berhaji disunnahkan untuk melakukan sunnah-sunnah ihram. Adapun sunnah-sunnah sebelum memulai ihram diantaranya adalah mandi, menggunakan wewangian pada tubuh dan rambut, mencukur kumis, dan memotong kuku. Kemudian orang yang berhaji menggunakan pakaian ihram. Untuk pakaian ihram bagi laki-laki dan perempuan berbeda. Untuk laki-laki berupa pakaian yang tidak dijahit dan tidak bertutup kepala, sedangkan bagi perempuan seperti halnya sholat, yakni tertutup semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Selanjutnya, orang yang berhaji niat mengerjakan haji dengan membaca niat nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bihajjati, yang artinya aku niat haji dan berihram karena Allah Ta'ala, aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan berhaji. Selama berihram, orang yang haji tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang ketika ihram. Adapun larangan-larangan ketika berihram diantaranya larangan bagi laki-laki,
Yang pertama adalah memakai pakaian berjahit, yang kedua memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit, dan yang ketiga memakai penutup kepala yang melekat seperti topi, peci, atau sorban. Kemudian bagi perempuan, dilarang menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan dan juga dilarang menutup muka. Kemudian larangan bagi laki-laki maupun perempuan diantaranya memakai wangi-wangian, memotong kuku dan rambut, memburu dan menganiaya binatang, memakan hasil buruan, memotong atau mencabut tanaman, menikah, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi, bersetubuh, mencaci, bertengkar atau mengucapkan kata-kata kotor, dan melakukan kejahatan dan juga maksiat. Selanjutnya, orang yang berhaji menuju Masjidil Haram di Mekah dan dianjurkan untuk memperbanyak mengucapkan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Yang artinya, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah, aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu, aku datang memenuhi panggilanmu. Sesungguhnya segala puji, kemuliaan, dan segenap kekuasaan adalah milikmu, tidak ada sekutu bagimu. Selanjutnya adalah wukuf di Arafah. Menurut istilah, wukuf artinya berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram walau sejenak dalam waktu antara tergelincir matahari pada tanggal 9 Dzulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Dzulhijjah. Wukuf di Arafah termasuk salah satu rukun haji. Jamaah yang tidak mengerjakan wukuf di Arafah berarti tidak mengerjakan haji. Dalam melaksanakan wukuf, seseorang tidak dipersyaratkan suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Karena itu, perempuan yang sedang haid atau nifas boleh melakukan wukuf. Selanjutnya adalah mabit atau bermalam di Musdalifah. Mabit di Musdalifah adalah bermalam atau beristirahat di Musdalifah pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah wukuf di Arafah dan hukumnya adalah wajib. Mabit di Musdalifah dianggap sah bila orang yang berhaji berada di Musdalifah melewati tengah malam, walau ia hanya mabit sesaat. Pada saat mabit, hendaknya seseorang banyak membaca talbiyah, zikir, istighfar, dan juga berdoa atau membaca Al-Quran. Dalam kegiatan ini, orang yang berhaji diwajibkan mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh sebanyak 49 butir atau 70 butir. Kemudian melempar jumroh. Melempar jumroh Aqobah dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah, dimulai sejak lewat tengah malam dan lebih afdol dilakukan setelah matahari terbit menggunakan 7 butir kerikil. Setiap satu kali lempar jumroh adalah 7 kali lemparan dengan 7 butir batu kerikil dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu yang sudah digunakan untuk melempar tidak boleh digunakan untuk lemparan berikutnya. Cara melakukannya adalah dengan mengangkat tangan dan mengucapkan takbir setiap kali melempar batu kerikil tersebut. Disunahkan juga menjadikan Mekah berada di sebelah kirinya dan Mina berada di sebelah kanannya. Kemudian selanjutnya adalah memotong rambut atau tahallul. Bercukur dalam ibadah umroh dilakukan setelah jamaah umroh melaksanakan tawaf dan sa'i. Sedangkan dalam ibadah haji, bercukur dilakukan pada tanggal 10 Dzulhijjah setelah jamaah melempar jumroh kubro. Inilah yang disebut dengan tahallul awal. Namun, bercukur juga bisa dilaksanakan baik sebelum maupun setelah lempar jumroh Aqobah. Selanjutnya adalah tawaf ibadah. Tawaf adalah mengelilingi Baitullah sebanyak 7 kali putaran dengan posisi Ka'bah berada di sebelah kiri, dimulai dari Hajar Aswad dan juga berakhir di Hajar Aswad. Adapun syarat sah tawaf, yang pertama adalah suci dari hadas dan najis, yang kedua adalah menutup aurat, yang ketiga berada di Masjidil Haram, yang keempat memulai dari Hajar Aswad, yang kelima Ka'bah berada di sebelah kiri, yang keenam
di luar Ka'bah atau tidak di dalam Hijr Ismail, dan yang ketujuh, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran. Selanjutnya adalah sa'i. Sa'i berarti berjalan cepat dari Safa ke Marwah, bolak-balik sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah dengan syarat-syarat dan cara-cara tertentu. Adapun sunnah-sunnah ketika sa'i adalah: yang pertama, berjalan biasa di antara Safa dan Marwah, kecuali di sepanjang lampu hijau. Jamaah laki-laki disunahkan untuk berjalan cepat atau berlari-lari kecil, dan jamaah haji perempuan tidak disunahkan lari-lari kecil. Yang kedua, saat naik ke Bukit Safa disunahkan untuk menghadap kiblat. Yang ketiga, dalam perjalanan antara Safa dan Marwah, jamaah berzikir kepada Allah dan berdoa untuk keselamatan dunia akhirat. Yang keempat, mengerjakan sa'i secara berturut-turut atau mualah tanpa berhenti kecuali adanya uzur. Selanjutnya adalah melempar 3 jumroh dan mabit di Mina pada hari tasyrik. Orang yang haji wajib melemparkan jumroh untuk 3 tiang secara berurutan, yaitu mulai dari tiang yang kecil atau jumroh ula, tengah atau jumroh wusta, dan yang besar atau jumroh aqobah. Masing-masing tiang dilempar dengan 7 batu kerikil. Kemudian yang terakhir adalah tawaf wada'. Tawaf wada' merupakan penghormatan akhir kepada Baitullah setelah menyelesaikan seluruh ritual ibadah haji. Saya cukupkan penjelasan tentang haji dan umroh ini. Saya memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.